Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah I'anatul Thalibin, Hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wajjaha ba'duhum kauna ma'anil basmalati fil ba'i. Di beberapa video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana mungkin Fatihah yang hanya satu surat itu bisa mencakup makna dari seluruh Al-Quran. Kemudian di video ini kita akan mendapatkan penjelasan dari sebagian ulama bagaimana Bismillah, kenapa Bismillah itu dimulai dengan huruf ba. Sebenarnya apa makna dari huruf ba itu? Bi anal maksuda min kullil ulumi wusulul abdi ilar rabbi. Jadi sebagian ulama menjelaskan bahwa makna bismillah itu tercakup di huruf ba-nya ya. Jadi huruf ba ini sudah mencakup makna bismillah. Penjelasannya adalah tujuan dari seluruh ilmu adalah sampainya hamba ke Tuhannya. Itu tujuan dari seluruh ilmu apapun. Tujuannya adalah menyampaikan hamba ke Tuhan. Wa hadzal ba'u lima fiha min ma'nal ilsaqi tulsikul abda bijanabir rabbi. Dan dikarenakan huruf ba ini bermakna ilsaq ini menempel ya, maka huruf ba ini bisa menyampaikan hamba ke sisi Tuhannya, bisa menyampaikan hamba kepada Tuhannya. Jadi rahasia mengapa dimulai dengan huruf ba dan mengapa ba dikatakan mencakup huruf basmalah karena makna ba itu sendiri. Makna ba adalah ilsok ya, menyampaikan sesuatu, menempelkan sesuatu. Zada ba'duhum wa ma'anil ba'i fi nuqtatiha. Sebagian ulama menambah lagi bahwa mereka mengatakan makna ba itu ada di dalam titiknya. Ya, ini titik ini biasanya disalah paham ya. Huruf ba itu kan begini ya. Ada titiknya ini. Yang biasanya orang-orang mengartikan titik itu ya titik ini yang di bawah ini. Sebenarnya ini salah. Yang dimaksud bukan titik itu. Titik ini adalah titik pertama yang kita tulis saat kita membuat ba. Jadi yang dimaksud ini ya. Yang dimaksud ini. Kalau kita membuat ba itu kan pertama titik, ya, titik, kemudian kita geser, lalu jadi ba. Jadi yang dimaksud ya titik pertama ini. Jadi pertama kali pena menempel ke buku, kalau menulis menggunakan pena dan buku, atau misalkan pertama kali spidol menempel di papan tulis. Kalau memang menulisnya menggunakan papan tulis. Jadi titik yang dimaksud ini ya, bukan titik yang di bawah ba itu. Ini banyak yang salah paham. Wa ma'naha ana nuqtatul wujudi al-mustamiddu minni kullu mawjud. Jadi makna dari titik di huruf ba itu adalah aku adalah titik segala sesuatu. Aku adalah sumber dari segala sesuatu, yang semua makhluk yang ada di dunia ini bersumber dariku, tercipta dariku. Jadi huruf ba itu kan walaupun bentuknya seperti itu, tapi kan dimulai dari satu titik. Ya, satu titik ini ibarat Allah, dan garis huruf ba setelah titik itu ibarat seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk itu tercipta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan makna bismillah atau huruf ba itu tercakup dalam titiknya. Ini semoga menjadi pencerahan ya. Wa ruwiya anhu alaihi sholatu wassalam annahu qol. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Al-basmalatu fatihatu kulli kitab. Bismillahirrahmanirrahim merupakan permulaan dari seluruh kitab. Jadi seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, kepada Nabinya, itu semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayah Bismillahirrahmanirrahim
miftahu kulli kitab. Di dalam riwayat yang lain ada perbedaan redaksi ya. Kalau redaksi riwayat pertama itu menggunakan al-basmalah. Kalau redaksi kedua menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat setelahnya sama. Tidak ya. Kalau kalimat yang pertama menggunakan fatihatu, yang kedua menggunakan miftahu. Ini maksudnya sama. Bismillah adalah permulaan, adalah pembuka, adalah pendahuluan setiap kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke para rasul atau para nabinya. Kemudian ini ada satu permasalahan. Fa in qila inna hadhihi riwayata wallati qablaha yufhimani anna kulla kitabin unzila mustamilun ala ma'anil Qur'an. Dua riwayat tadi ya yang menjelaskan semua kitab dimulai dengan bismillah itu memberi kefahaman setiap kitab yang diturunkan itu mencakup makna Al-Qur'an. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an mencakup makna Al-Qur'an. Mengapa bisa demikian? Li'annahu mustamilun alal basmalati al-mustamilati ala ma'anil Fatihah al-mustamilah ala ma'ani Al-Quran. Nah, mengapa kitab sebelum Al-Quran mencakup makna Al-Quran? Karena disebutkan setiap kitab itu dimulai dengan bismillah. Dimulai dengan bismillah, dan bismillah itu mencakup seluruh makna Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah mencakup seluruh makna Al-Quran. Jadi, kitab sebelum Al-Quran itu isinya juga mencakup makna dari Al-Quran. Wa riwayatul lati qablahuma tufimu khilafa dzalik. Dan riwayat sebelum dua riwayat tadi itu menjelaskan penjelasan yang berbeda, menjelaskan Al-Quran itu istimewa. Kitab sebelum Al-Quran tercakup di dalam Al-Quran, tapi Al-Quran isinya tidak tercakup di kitab sebelumnya. Jadi sekilas ada perbedaan yang mendasar ya dari riwayat dua tadi dengan riwayat sebelumnya. Bal tufhimu annaha lam tujad fi ghairil Qur'ani ra'san ya. Jadi riwayat sebelum dua riwayat tadi itu memberi kefahaman bahwa bismillah itu hanya ditemukan di dalam Al-Quran saja, tidak ditemukan di dalam kitab yang lain. Ya, untuk menanggapi pertanyaan itu bagaimana? Fal jawabu anal basmalata al-muftataha biha kullul kutubil munzalah lam takun bihadal lafdil arabi ala hada at-tartibi al-muftatahi bihal Qur'anul Majid. Jadi jawabannya adalah bismillah yang digunakan untuk memulai seluruh kitab ya. Jadi tadi kan dijelaskan semua kitab sebelum Al-Quran itu dimulai dengan bismillah. Penjelasannya kan begitu. Akan tetapi bismillah yang digunakan memulai seluruh kitab selain Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa Arab dan urutannya berbeda dengan bismillah yang ada di dalam Al-Quran. Al-muftatahi bihal Qur'anul Majid bihadal lafdil arabi ala hadat tartib. Jadi urutan dan bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan bismillah yang ada di kitab sebelumnya. Wa yajuzu antakuna likauniha bihadal lafdil arabi wa hadat tartib lahadda kholun istimaliha ala ma'anil Qur'an. Dan bahasa serta urutannya itu memiliki pengaruh besar dalam cakupan makna yang dimiliki. Artinya artinya berbeda bahasa itu kadang memiliki perbedaan yang cukup jauh. Bahkan perbedaan urutan saja itu bisa mempengaruhi cakupan dari satu kalimat. Jadi bahasa yang digunakan oleh Al-Quran yaitu bahasa Arab dan urutan susunan bismillah itu memiliki pengaruh besar dalam makna Al-Quran. Ini sudah bisa ada gambaran ya.
Wa yajuzu antakuna, ini sudah ini. Sebentar ya. Fala yalzamu hinaid min istimalil kutubi 'alaiha bi ghairi hadzal lafdi wa hadzal tartib istimalu kulli kitabin ala ma'anil Quran. Jadi walaupun kitab sebelum Al-Quran terdapat bismillah, tapi bukan berarti kitab itu mencakup makna Al-Quran. Bukan berarti kitab itu mencakup makna Al-Quran. Ya, alasannya karena bismillah yang digunakan permulaan kitab sebelum Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa Arab. Dan urutannya juga tidak sama dengan bismillah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga dua riwayat ini tidak bertentangan ya. Dua riwayat ini tidak bertentangan dengan jawaban seperti tadi. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawab.